dia ngeprank ya kak? Prank itu prank ke pengantinnya tadinya, malah kita di prank sama Dede. Mana ada prank? Iya maksudnya beneran. Jadi tadinya kakak itu mau ngeprank pengantin, karena Dede kan ceritanya nggak pamit. Sudah kelar. Sudah selesai. Dede Gak kuat kita tuh. mau naik lagi ke panggung. Pas mau naik tiba-tiba lagi. Dede udah mulai ngeluh, kepalanya pusing tuh. Terus sudah jatuh tuh Bang. Kepala teh kayak digini kayak diperes gitu tuh. Kayaknya mah ya kemarin teh Dede baju kesesekan. Ya enggak kak? Terus kelamaan berdiri, keringetan, kena AC. Kondisi kemarin memang Dede itu ada off air di acara wedding tanggal 9 Oktober di daerah Cilegon. Nah, dia itu mungkin udah lama kan nggak off air ya. Ditambah lagi kan sekarang kondisinya udah hamil, jadi mungkin kondisi fisik badannya nggak sekuat dulu. Tapi kan tetap dia profesional untuk menjalankan tugasnya juga kan ya, sebuah pekerjaannya dia. Terus dia nyanyi 6 lagu. Terus aku tanya, kamu kenapa deh? Gak tahu kak, badan Dede gemetaran. Emang kalau kejadian seperti ini sebenarnya dulu pernah sih sebelum dia menikah ya. Apalagi kan dia memang sering bolak-balik ke rumah sakit ya. Kadang mah nyala dan terus perutnya karena telat makan dan segala macem lah. Jadi memang pingsan ini sebenarnya ini yang pas saat kondisi udah menikah baru terjadi. Kan dibilang belum waktunya itu memang sudah waktunya gitu, dalam artian kalau untuk mau dibicarakan ke bapak pun atau mau ke rutan pun silakan gitu, karena memang saya tuh ngambil itu namanya cuti bersyarat gitu. Jadi memang itu udah waktunya gitu. Sudah melewatinya ya. Jadi kan saya kan di total ya, dari yang pertama 9 sama 2, jadi total 11 bulan. Jadi 11 bulan itu kalau 2/3-nya itu sebenarnya itu 8 sampai 9 bulan. Nah, karena saya udah menjalani itu 9 bulan. Gitu. Jadi ya nggak ada namanya yang aneh-aneh gitu, atau memang saya main belakang atau nggak ada. Sudah waktunya. Iya, saya mengajukan gitu. Iya, cuti bersyarat. Gitu. Yang dimana 2 minggu sekali itu saya akan. Ya. Ya seneng ya. Maksudnya saya sudah 9 bulan yang dimana saya tuh nggak bisa bertemu anak-anak gitu kan. Karena kan di sana pun kan untuk komunikasi juga nggak bisa. Jadi pas saat itu, pas saat saya kemarin selesai, udah saya langsung ketemu anak-anak. Bahagia sekali gitu. Maksudnya ya saya tiba-tiba diputus untuk ketemu anak-anak, biasanya sama anak-anak, tiba-tiba sekarang bisa ketemu, ya alhamdulillah senang sekali saya. Kafan saya ini saya cuci pakai air zam-zam. Nah,
Udah enak tuh, udah lembut. Jadi ini nggak pakai sabun, tinggal dia celup-celupin aja. Terus yang megang ada kali 10 orang kan, panjang ini dari sini bisa ke sana. Nah ini lihat. Nah gitu. Ini udah ada tamunya 2 nih kalau nggak salah. Udah pakai 2 orang. Ya makanya saya pengen punya 1 lagi. Jadi pemirsa kalau mau nyumbang silakan, saya akan tunggu. Ini dalam ini. Di sini mandi ini. Nah sekarang udah gak kepala pisang pakai ini tuh di badan di sini. Kalau kepala pisang kan zaman dulu. Ini kalau dia goyang-goyang sendiri berarti ada yang minta. Ini goyang, jugu. Nanti ada yang mau pakai. Saya suka denger itu. Siapa itu gitu. Ya siapin aja biar kita tidak ngerepotin orang nggak kita repotin, siapin aja. Pokoknya segala sesuatu itu dengan itikat baik, dengan keikhlasan, bukan karena kita gimana-gimana, tapi kan lebih baik memang kita menyiapkan segala sesuatu yang tidak menyusahkan orang. Iya, ada makam saya 1 orang. Waktu itu saya minta sedikit, jadi ini masjid saya, sebelah sini tanah saya. Untuk 1 orang aja memang saya minta. Saya memang orangnya nggak tahu aneh, nggak tahu apa, tapi saya kalau bicara soal kematian tuh nggak aduh jangan dong, nggak gitu. Jadi saya ya kalau memang udah waktunya gitu, aku tuh udah ya, karena aku pikir apapun yang aku kumpulkan di dunia ini itu cuma sementara gitu. Nah inilah pakaianku untuk aku bawa ke alam barzah. Ya, insya Allah mudah-mudahan segala amal ibadahku terima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malah sebenarnya mama itu masuk rumah sakit itu dirawat sudah seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu masuk, udah 7 hari di rumah sakit. Terakhir hari Rabu itu sudah diizinkan pulang sama dokternya. Rabu sore kita pulang, kondisi mama baik, sehat seperti biasanya. Malam pulang sampai di rumah makan segala macam, istirahat. Besok pagi pun juga seperti biasa, ngobrol, masih sarapan, masih sempat beraktivitas sampai siang hari sekitar habis zuhur lah, jam 12. Nah kemudian di situ dia langsung merasa ngantuk, mungkin lelah kali karena dari pagi belum istirahat, jadi ngantuk, katanya mau tidur. Akhirnya dia tidurlah, istirahat jam 12. Nah dari situ jam 1:30 karena dia belum makan, belum minum obat, akhirnya kami bangunkan, inisiatif untuk bangunin, bangun gitu kan, belum makan, belum minum obat. Cuman karena tidurnya masih nyenyak, jadi kita kan maksudnya karena dia lagi sakit, biarlah istirahat dulu gitu, dia biarin dulu, pelan-pelan bangunin. Setengah jam kemudian dibangunin lagi, masih begitu juga. Kemudian sampai azan asar, itu azan asar kita paksa bangun karena waktunya sholat asar kan, mama kan nggak mungkin ketinggalan sholatnya nih, itu kita paksa bangun. Nah kok tapi nggak ada reaksi, mama masih begitu aja gitu. Ya udah akhirnya kita coba untuk kasih usahalah gitu, bangunin gimana caranya biar bangun, tapi belum bangun juga, nggak ada reaksi. Akhirnya aku WhatsApp dokter, dok gimana nih mama kok tidur kayak orang pingsan gitu kan. Dibangunin gak bangun, ya udah langsung bawa ke rumah sakit aja gitu. Udah akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit, masuk ke ICU. Ya memang awalnya dia ada diabetes. Ada diabetes gitu. Waktu beliau pertama seminggu di opnam itu memang tinggi ya, hampir 400 apa gitu. Tapi pas udah selesai pulang dari opnam udah normal, tapi besoknya malah ngedrop sekali gitu. Berapa gulanya? 38 dropnya. Terus HB-nya juga turun, tensinya juga turun. Sebenarnya kalau untuk diabetes udah lama sih mama ngerasain itu. Cuman ya kalau mama kan biasanya kalau sakit itu nggak dirasa ya. Dia tidak mau mengeluh gitu. Paling kalau ditanya sakit apa ya nano lah gitu. Pokoknya selalu di depan orang tuh dia tuh sehat gitu, dia nggak mau bikin susah orang gitu. Orang nggak pernah mau nunjukin kalau beliau itu dalam kondisi yang mungkin kurang sehat, kurang enak gitu. Jadi di depan orang tetap aja ceria. Mungkin karena kecapean gitu ya, ngedropnya tuh karena kecapean. Beliau ini kan aktivitasnya kan terlalu
yang aktivitas banget. Jadi setiap ketemu sama beliau itu walaupun ada keluhan apa tuh tidak pernah menunjukkan nih gue sakit apa enggak. Jadi biasa aja, walaupun setiap ke rumah kita juga nggak pernah ada keluhan ini, nggak ada keluhan apa gitu. Cuman ada keluhan sedikit, "Het, gue nih kaki gue agak sakit," katanya gitu. Yaudah istirahat aja sini, biasa gitu. Nah tiba-tiba waktu beberapa hari yang lalu sebelum masuk ruangan sakit tuh kita ada fisioterapi bersama bareng di Duren Sawit itu. Nah nggak lama, ada 2-3 hari abis itu ada dapat kabar dari anak-anaknya, "Tante, mama masuk rumah sakit gini. Udah, aku biasa aja, belum ada jenguk karena kan di rumah sakit ini kan ada protokolnya nih, harus ada swab dulu ya, harus ini. Jadi kita, "Mbak, aku nggak bisa besuk karena ada peraturannya." "Nggak apa-apa, lu nggak usah besuk gue, nggak apa-apa kok, orang gue nggak apa-apa," dia bilang gitu. Ya udah, waktu seminggu yang lalu. Nah tiba-tiba pas udah seminggu selesai di opnam, besoknya pulang ya. Besoknya pagi-pagi masih telepon aku, "Hetong, lu di mana?" katanya. "Di rumah Mbak." "Kenapa?" "Lu nggak usah besuk gue udah di rumah," katanya. "Oh ya udah, alhamdulillah udah sembuh ya Mbak." "Udah, gue udah sembuh," katanya gitu. Ya udah alhamdulillah. Jam 4 sore dapat kabar dari Abu Bakar, anak yang bungsu. "Tante, mama ini nggak bisa bangun, nggak bangun-bangun, ini udah dibangunin gini. Loh kenapa? Tadi pagi telepon tante kok." "Iya tapi nggak bisa bangun, mau makan sama obat sama sholat," katanya, "nggak bisa." "Terus gimana, kamu telepon dokternya?" Diteleponan dokternya, dokter yang nanganin beliau itu, Dr. Yohana ya, langsung dibawa ke sini sampai di UGD semalam tuh, sampai jam 4 masuk. Sampai jam 6 langsung tindakan dari dokter dan semua yang ada di IGD. Langsung karena dia gelisah terus ada merasakan apa yang dia rasa sakit gitu ya, kita nggak tahu juga karena kan kita ngomong apa nggak respon gitu. Akhirnya dokter kasih tindakan untuk CT scan. Keputusannya CT scan ya. Nah setelah CT scan itu langsung masuk ruang ICU gitu loh. Nah sampai semalam kita tunggu sampai jam 9 karena beliau udah tenang ya, udah nggak ada gerakan apa, udah nggak ada rasa sakit udah apa, baru kita bisa tinggal gitu. Positif aja, mungkin dia kesarean. It's karma, babe. Selebgram Rachel V-nya belum lama ini menjadi sasaran salah satu akun Instagram yang menudingnya menggelapkan dana bansos. Kabar tersebut menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini berawal ketika Rachel V-nya mendapatkan pekerjaan endorse baju batik saat berada di Amerika Serikat. Rachel pun menyanggupi tawaran endorse tersebut, namun lupa untuk memposting foto endorse tersebut di akun media sosial miliknya. Klien dari Rachel V-nya tersebut akhirnya meminta refund kepada Rachel V-nya karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena kliennya meminta pengembalian dana, Rachel V-nya pun setuju untuk mengembalikan uang pihak endorse tersebut yang diketahui bernilai 25 juta rupiah. Namun yang disayangkan oleh Rachel V-nya karena cerita tersebut tudingan miring pun ditujukan kepadanya, termasuk tudingan penggelapan dana sosial. Dengan tegas, Rachel V-nya pun tidak sudi jika dirinya dituding melakukan penggelapan dana sosial. Berikut kalimat bantahan dari Rachel V-nya yang tertuang dalam akun media sosial miliknya. "Jadi pas aku ke US itu aku ditawarin mau di-endorse batik sama temennya Kak Denny. Dan aku dikasih info kalau dia mau 1 IG foto dan 1 IG story. Kalau aku emang mau ambil 25 juta itu, aku mendingan dari awal gak usah sempet-sempetin foto produknya, bikin IG story produknya. 2, aku juga udah minta maaf sama dia karena lupa dan aku bersedia juga untuk refund. Pokoknya aku minta maaf banget ya karena aku telah ngepost kemarin. Aku akuin itu salah aku dan salah miskomunikasi dari tim aku. Tapi kalau emang aku merugikan orang lain, apalagi mengambil hak yang bukan punya aku terima semua somasi yang akan kalian berikan kepadaku. Cuma yang aku bingung, orang ini kayak capture cerita bahwa aku gak kembaliin duit 22 juta ke orang yang aku gak tahu siapa. Aku sama sekali tidak pernah mengambil sepeser pun uang dan bantuan yang sudah kalian sumbangkan itu. Sorry ya, kalau aku sampai gemeteran gini karena aku kalau emosi emang kayak gini. Senang banget kok. Iya, senang banget alhamdulillah. Ada bedanya nggak sih dengan yang dengan piano dengan yang kedua ini prosesnya? Enggak, lancar banget kok yang ini alhamdulillah. Lancar banget. Oke.
Prosesnya sederhana sih ya. Sederhana sih, dan sekarang juga udah bisa ngapa-ngapain Paulanya. Proses juga lancar. Cesar akhirnya, Cesar, iya. Nggak tahu, itu Paula yang ini. Paula yang meminta. Beratnya itu 3,78 dulu. Iya. Panjang? Panjang 53, gede, tinggi. Iya. Diana sendiri seperti apa nih? Kenapa? Diana sendiri berat adik. Oh, dia gemes banget dia. Udah dari pas udah lagi hamil juga udah dikasih pengertian kalau emang ada adik, nanti sering disuntunin kan. Udah pernah kan dulunya ya? Dulunya udah pernah, jadi aman aja sih. Aman kok. Aman ya? Saya kurang tahu tepatnya, nanti tanya sama Paula aja ya. Lebih mirip siapa Mas? Kalau boleh Kenapa? tahu? Lebih mirip siapa? Ke opa, ke papa saya. Iya. Main udah sehat, udah ini kok. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.